ya, kami melakukan dialog dengan desa-desa, kepala desa, camat, dan juga tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar Waikambas dalam menerima aspirasi langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam menanggulangi konflik gajah dan desa-desa tersebut yang sudah terjadi puluhan tahun. Yang jadi keluhan apa Pak dari masyarakat? Ya, artinya kan dialog hari ini berjudul bersatu dalam rangka mitigasi konflik antara gajah dengan manusia. Ya. Nah, tadi ada beberapa permintaan juga dari masyarakat, ada partisipasi, ada bantuan dari TNI. Kami sebagai Pangdam di wilayah Lampung dan Bengkulu ini akan membantu sesuai dengan permintaan masyarakat. Dan tentunya kami membantu pemerintah daerah, sehingga tidak ada lagi konflik antara gajah dan manusia yang berkepanjangan. Ya, tentunya kita nanti berdasarkan visibility studies yang akan segera dibuat, dan kita akan bantu apa peranan TNI yang bisa membantu di situ. Termasuk tadi juga saya sampaikan bahwa ada satu batalan teritorial pembangunan yang posisinya dekat dengan Taman Nasional Waikambas, yang tentunya bisa diperbantukan kepada masyarakat apabila masyarakat penyangga itu membutuhkan bantuan TNI dalam rangka mencegah terjadi konflik antara gajah dan manusia. Itu konsepnya dari Pak Presiden langsung ya. Jadi kita belum sampai detail ke arah sana. Kita baru menyiapkan ruang. Artinya ada zona yang kita siapkan untuk proses jasa lingkungan karbon ini. Ya, kami melakukan dialog dengan desa-desa, kepala desa, camat, dan juga tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar Waikambas dalam menerima aspirasi langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat dan unsur TNI memperkuat langkah mitigasi konflik antara gajah liar dan warga desa penyangga Taman Nasional Waikambas atau TNWK yang telah berlangsung puluhan tahun. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengatakan pemerintah telah melakukan dialog langsung dengan kepala desa, camat serta tokoh masyarakat di desa-desa penyangga Waikambas untuk menyerap aspirasi dan merumuskan solusi konkret. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Lampung, Rio Pratama. Rekan Rio, silakan laporan Anda. Baik, rekan Alinda, dapat kami sampaikan dari Provinsi Lampung bahwa kemarin, tepatnya Sabtu 24 Januari 2025, Gubernur Lampung turun langsung ke Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Dalam kesempatan itu, Lampung didampingi oleh Panglima dan Rem atau Pangdam beserta jajaran, disambut oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur serta beberapa perwakilan warga yang menjadi wilayah di sekitar Taman Nasional Waikambas. Dapat disampaikan bahwa dalam kesempatan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan konflik gajah dan manusia di TNWK itu. Penegasan itu disampaikannya saat memimpin dialog gerakan bersatu dengan alam dalam rangka mitigasi konflik gajah dan manusia di Balai Taman Nasional Waikambas, Desa Raja Basa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Gubernur Lampung dalam kesempatan itu menjelaskan dialog tersebut secara khusus digelar untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat desa yang selama puluhan tahun terdampak konflik dengan gajah liar. Sebagai informasi, memang di Waikambas ini, rekan Alinda, terdapat 200 lebih gajah liar yang memang sering masuk ke permukiman warga. Dalam kesempatan itu, Gubernur Lampung menegaskan konflik gajah dan manusia di Waikambas tidak dapat lagi diselesaikan dengan pendekatan semata. Pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang hampir 60 hingga 70 km yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa, sungai, hingga tanah keras. Gubernur mengungkapkan perhatian pemerintah pusat juga terhadap Waikambas sangat serius. Dikatakannya Presiden Prabowo Subianto sebelumnya melihat
konflik gajah dan manusia di TNWK sebagai isu prioritas nasional. Bahkan telah dibahas dalam kunjungan kerjasama strategis di Inggris bersama Raja Charles III beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu juga Rahmat Mirawi Jausal, Gubernur Lampung, menyatakan Waikambas dipilih sebagai proyek percontohan karena memiliki kompleksitas tinggi dengan sekitar wilayah yang ada di Waikambas itu 125 hektar, kawasan yang perbatasan langsung dengan wilayah permukiman yang terdapat kurang lebih 800.000 jiwa, dan selama puluhan tahun kerap terjadi konflik. Bahkan informasi terakhir, salah satu kepala desa di wilayah penyanggah tersebut mengalami luka hingga meninggal dunia. Dan atas fenomena itu, pemerintah provinsi menjelaskan pembangunan batas kawasan pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat pengamanan dan melibatkan masyarakat. Gubernur mengakui jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 39 orang sangat tidak sebanding dengan luas kawasan TNWK. Sementara dukungan juga datang dari Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam Raden Intan Majen TNI Kristomi Sianturi, yang dalam kesempatan itu menegaskan kesiapan TNI membantu pemerintah daerah dan masyarakat dalam mitigasi konflik, baik melalui karya bakti, pembangunan infrastruktur maupun patroli bersama secara humanis. Dalam sesi dialog, sejumlah kepala desa menyampaikan bahwa menyambut baik atas program tersebut. Mereka juga mengapresiasi atas kehadiran langsung gubernur dan juga jajaran Forkopimda untuk menangani konflik itu. Mereka mengatakan di desa Labuhan Ratu 6 ingin segera wilayahnya diperhatikan oleh pemerintah karena memang sejauh ini kerap terjadi konflik antara gajah dan manusia. Sementara untuk langkah lanjutan masih akan berlangsung, dan dalam waktu dekat menurut gubernur pihak dari pusat akan melakukan survei untuk membentuk batas-batas atau membangun talut permanen di sekitar arena tersebut. Namun untuk struktur dan juga ukurannya secara ini akan disurvei terlebih dahulu. Sementara itu rekan Alinda yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Lampung. Baik, terima kasih rekan Rio Pratama dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami melakukan dialog dengan desa-desa, kepala desa, camat, dan juga tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar Waikambas dalam menerima aspirasi langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam menanggulangi konflik gajah dan desa-desa tersebut yang sudah terjadi puluhan tahun. Yang jadi keluhan apa Pak dari masyarakat? Yang jadi keluhan tadi dan masing-masing ada kan di sepanjang desa penyangga ini ada yang rawa, ada yang tidak rawa, ada yang jadi macam-macam. Ada yang permasalahannya karena TPT kurang tinggi, tanggul kurang tinggi. Ada juga yang perlunya penambahan personil untuk menjaga malam di gajah. Itu perlu dilakukan rekan-rekan sekalian, intensifikasi dalam penjagaan ini sambil menunggu kita rencana membuat pagar pengaman, batas pengaman antara TNWK dan desa-desa penyangga. Pak Gub, dialog kali ini apa tindak lanjut dari pertemuan Pak Presiden kemarin dengan Inggris? Iya, betul. Tindak lanjut kemarin ya, tim pemerintah pusat juga sudah melakukan survei apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan pembatas. Ya kan enggak, kadang-kadang yang kita inginkan tidak sesuai dengan teknis dan lain-lain, supaya kajian teknisnya bisa cepat berjalan dan bisa pembatas ini bisa berlangsung selamanya, sustainable dan ekologi. Dari untuk
Ya, ini kan baru selesai survei, segera dibuat visibility study tadi karena sangat panjang kan, 70 kilo ya Bang, hampir 70 kilo. Tingginya Pak? Belum, sesuai dengan Tapi itu teknisnya. tidak mengganggu aktivitas gajah. Tidak mengganggu aktivitas gajah dan manusia. Ada kaitannya dengan hutan karbon sendiri Pak Gub terkait dengan pertemuan Pak Presiden Ya, kemarin tentunya ini ya begini. Ini tindak lanjut dari perhatian khusus Pak Presiden kepada masyarakat di Waikambas terhadap konflik di Waikambas yang sudah terjadi puluhan tahun, menjadi perhatian khusus Pak Presiden, dan perhatian ini alhamdulillah menjadi perhatian pula ketika Pak Presiden bertemu Pangeran Charles kemarin di Inggris gitu. Sepakat dalam melakukan konservasi di 57 taman nasional dan pilotingnya di Waikambas, karena Pak Presiden melihat ini adalah salah satu yang harus segera diselesaikan karena ada konflik gajah dan manusia. Artinya pengerjaannya Pak Gub murni dari pusat APBN ya Pak Gub ya? Begini, sekarang ini sudah ada tanggul, sudah ada tanggul yang dikerjakan oleh kabupaten. Cuma tanggul ini kan belum permanen, masih bentuk tanah. Setiap tahun kalau ada hujan dia longsor. Kemudian gajah juga bisa masih naik. Ini kebatasan Kabupaten Lampung. Cuma terima kasih sudah bekerja untuk mencoba memitigasi atas konflik gajah. Nah, ini yang dilakukan selama ini. Nah, dilihat ini tidak menyelesaikan proses, maka harus ada buat permanen. Ini gini, tanggul permanen ini adalah salah satu solusi pemerintah kita dalam menanggulangi konservasi terhadap hutan-hutan di Taman Nasional di Lampung, dan mungkin di seluruh Indonesia juga banyak kan, beda-beda permasalahannya seperti itulah kira-kira. Jadi kita lagi buat model bagaimana menyelesaikan permasalahan Taman Nasional kita di seluruh Indonesia, dan pilotingnya ada di Provinsi Lampung. Ya, artinya kan dialog hari ini berjudul bersatu dan alam dalam rangka mitigasi konflik antara gajah dengan manusia. Ya, nah tadi ada beberapa permintaan juga dari masyarakat, ada yang partisipasi, ada bantuan dari TNI. Kami sebagai Pangdam di wilayah Lampung dan Bengkulu ini akan membantu sesuai dengan permintaan masyarakat, dan tentunya kami membantu pemerintah daerah sehingga tidak ada lagi konflik antara gajah dan manusia yang berkepanjangan. Ya, tentunya kita nanti berdasarkan visibility studies akan segera dibuat, dan kita akan bantu apa peranan TNI yang bisa membantu di situ. Termasuk tadi juga saya sampaikan bahwa ada satu batalan teritorial pembangunan yang posisinya dekat dengan Taman Nasional Waikambas, yang tentunya bisa diperbantukan kepada masyarakat apabila masyarakat penyangga itu membutuhkan bantuan TNI dalam rangka mencegah terjadi konflik antara gajah dan manusia, gitu ya. Oke. Ini mulai berjalan di tahun 2026 ini ya Pak ya. Tadi kan ada keluhan juga terkait MMP bahwa minta pendampingan dari TNI. Ini bagaimana? Apakah kapan mulai terrealisasi? Apakah mulai bulan depan kah atau seperti apa ini? Pokoknya kalau kami namanya TNI siap, kapan diminta pun kami siap. Nah, tentunya tadi sudah kami bicarakan juga bahwa perlu adanya sinkronisasi malah SOP MMP. Kemudian berapa jumlah MMP-nya, berapa jumlah TNI yang diminta untuk membantu, dan di mana wilayah-wilayah saja. Jadi kami juga butuh bantuan masukan dari masyarakat, mintanya di mana, kami siap mengirimkan masukan gitu. Itu konsepnya dari Pak Presiden langsung ya. Jadi kita belum sampai detail ke arah sana. Kita baru menyiapkan ruang. Artinya ada zona yang kita siapkan untuk proses jasa lingkungan karbon ini bisa dilaksanakan. Baru pada tahap proses penyiapan ruang. Kalau ruangnya di mana? Ya zonanya nanti di zona pemanfaatan ya. Zona pemanfaatan khusus jasa lingkungan karbon. Jadi itu yang kita siapkan. Oke. Pak Balai terkait kemarin konflik gajah dari kementerian kan kemarin mau adanya evaluasi itu secara holistik. Ya. Sudah ada hasilnya atau belum Pak? Ya itu mungkin masih berjalan ya. Sementara kita yang lagi kita upayakan adalah peningkatan honor MMP itu ya, lagi kita usulan. Dan mudah-mudahan ini disetujui ya. Kalau disetujui itu cukup membantu ya teman-teman MMP. Dan kemudian juga pembangunan gubuk-gubuk jaga ya, itu yang lagi kita usulkan. Dan berikutnya yang lagi kita proses juga seperti yang bilang Pak Gub tadi, bagaimana persiapan untuk pembangunan tanggul permanen ini segera kita laksanakan bersama-sama. Untuk penambahan petugas ini Pak?
penambahan tugas mungkin belum ada persetujuan ya, tapi tetap akan kita usulkan juga bersama dengan peningkatan jumlah honor tadi. Oke, untuk titik-titiknya sih, Bang. Untuk titik-titiknya tanggul ini tadi di mana saja, mengingat ini kan ada 120 sekian hektar dan 70 kilo yang bakal dibangun tanggul. Di 122 kilometer batas kawasan dengan desa ini masih dilihat oleh tim survei dari desain engineer civil engineer itu baru melakukan pemetaan survei dan nanti akan ada pertemuan lanjutan yang akan menetapkan model ya untuk sesuai dengan kondisi existing dari tapak ya. Ada yang rawa, ada yang tanah keras, ada yang mungkin yang betul-betul sungai ini itu akan berbeda, masih dalam proses. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.